Oke, halo Lighters, suara gue jelas buat yang online? Oke, Jelas. aman ya. Oke. Buat yang onsite gimana kalian? Baik, baik. Oke, hari ini gue mau sharing masih ngelanjutin dari Fate series. Kita masuk minggu kelima dan gue percaya di sini di 4 minggu sebelumnya kita banyak belajar juga dari Fate series sebelumnya. Dan kalau gitu gue minta buat teman-teman yang online dulu deh, yang di chat, boleh dong tulis di chat apa yang kalian dapat. Misalnya apapun itu, misalnya mau poin yang kalian ingat atau quotes atau apapun. Boleh dong buat yang online. Apapun ya, misalnya mau kalian ingat ada poin atau misalnya ada apa gitu. Oke, ingat si Cesia makan roti. Iya benar. Ada itu ya. Ilustrasi itu ada sih. Oke, yang lain mungkin ada yang mau jawab? Iman bertumbuh dari dalam keluar, kata Ko Aseng. Iya betul kok. Oke, yang di onsite mungkin ada yang mau nambahin? Stanley mungkin mau nambahin? Oke. Wih, sedap. Iya. Kelihatan baca PPT ya. Oke, kalau gitu kita mau review sebentar, boleh next? Oke. Jadi gue mau review sedikit buat Fate series sebelumnya. Mungkin ada teman-teman yang kelewat atau gimana gitu ya. Oke, di minggu pertama kita belajar kalau faith in Jesus means trust based on evidence that leads to obedience. Kita tahu kalau iman kita ini didasarin dari bukti yang bisa ngebawa kita pada ketaatan gitu ya. Oke, terus di minggu kedua kita belajar kalau if you want to trust God, you have to know Him. Betul, kalau misalnya kita mau kenal sama siapa Tuhan kita harus kenal dulu. Kalau kita mau percaya sama satu orang, kita harus tahu dulu siapa orang itu gitu kan. Kita harus kenal dulu. Terus di minggu ketiga kita belajar tentang servologi. Servologi itu kita diingetin kalau kita tuh diminta buat nggak jadi konsumen rohani aja, nggak cuma jadi penikmat, tapi kita diminta buat jadi kontributor. Dan waktu kita ngomongin kontributor, sebenarnya nggak cuma ngomongin tentang pelayanan di gereja gitu, nggak selalu gitu. Kita bisa jadi kontributor di mana aja, misalnya mau di rumah kita, mungkin mau di sekolah atau dimanapun kita berada. Dan di minggu keempat kita juga belajar kalau misalnya iman itu nggak selalu indah, nggak selalu seperti lurus aja kayak apa yang kita pengenin, nggak selalu. Kadang Tuhan izinin ada masalah, ada tekanan buat kita bisa bertumbuh iman. Oke, boleh next. Ya, ini ada Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Sebenarnya ini ayat yang udah pernah dibaca di seri sebelumnya, tapi gue minta salah satu dari partisipan yang ada di online boleh minta Johannes buat tolong bacain Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Oke, thank you Johannes. Oke, next. Ya, jadi dari ayat itu sih sebenarnya poin dari yang minggu pertama itu kalau faith is trust based on evidence that leads to obedience. Oke, dan hari ini gue mau bahas satu-satu tentang apa itu trust, apa itu evidence, apa itu obedience. Oke, boleh next. Oke, kita masuk poin pertama. Faith is built on trust. Kalau iman kita ini dibangun atas dasar kepercayaan kita. Next. Nah, ini ada ayat lagi. Minta tolong lagi. Buat siapa ya? Mungkin buat Dave Jeremy. Boleh tolong baca Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Halo. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Oke, thank you, Dave. Next. Ya, jadi dari ayat tadi itu sebenarnya kita belajar kalau iman itu waktu kita percaya sama Tuhan, kalau Tuhan tuh ada di tengah kita waktu kita lagi ngadepin masalah gitu, kita lagi ngadepin badai gitu. Dan gue mau coba gambarin dengan sebuah ilustrasi yang ada di PowerPoint. Di situ ada gambar, ada perahu kecil yang dia lagi ada di tengah lautan gitu ya. Ombaknya gede mungkin, terus ada angin yang keras, gelap, angin yang kencang, sorry. Terus gelap gitu mungkin di mana-mana gitu. Nah, coba teman-teman bayangin deh, kalau misalnya semua ombak, semua angin, semua itu ada masalah kita gitu. Dan bayangin kalau misalnya kita ada di perahu yang kecil itu, yang perahu yang mungkin udah nggak karuan gitu keadaannya gitu. Kita ada di tengah perahu itu, mungkin yang kita lihat cuma gelap aja gitu, gelap, mungkin takut juga gitu dengan anginnya, dengan ombaknya semuanya gitu. Tapi ternyata teman-teman, bayangin juga kalau ternyata di perahu sekecil itu ada Tuhan di sebelahnya. Tuhan tuh duduk di sebelah kita gitu. Dia nemenin kita waktu kita lagi ngadepin badai, kita lagi ngadepin masalah, tekanan gitu. Nah, jadi yang mau gue bilang adalah iman itu waktu kita percaya kalau Tuhan ada bersama kita waktu kita lagi di tengah badai, di tengah masalah, di tengah tekanan. Dan tapi kenyataannya kadang waktu ada badai mungkin balik lagi sih. Keadaannya tuh mencekam gitu, takut kitanya dan kita kayak bingung, kita dibawa ke situasi yang nggak kita ngerti gitu. Tapi dan itu juga nunjukin kalau jadi susah buat kita punya respon buat tetap percaya. Susah punya respon buat kita tetap percaya sama Tuhan, tapi kenyataannya Tuhan tuh izinin masalah buat kita alamin supaya iman kita juga bisa bertumbuh. Boleh next? Oke, nah ini kita masuk ke poin kedua. Faith is based on evidence. Next. Ya, kita mau baca ayat lagi. Mau minta tolong siapa ya? Oke, boleh. Yang onsite deh, kalau gitu gantian tadi udah di online. Siapa ya? Buat Jeremy, JJ. Tapi kayaknya kudu harus agak keras. Tetapi sama Kristus di dalam hati sebagai Tuhan dan dialah dan segala waktu bertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dan akan harus ada Kristus dan hormat. Oke, thank you Jay. Boleh next? Oke, jadi dari ayat tadi kita belajar kalau evidence atau bukti itu Tuhan bisa kasih kita dimanapun gitu. Ya, evidence tuh bisa Tuhan tunjukin dimanapun kita berada, atau mungkin sama orang yang gak kita tahu sebelumnya, Tuhan bisa tunjukin itu dimanapun, siapapun, kapanpun, apapun caranya gitu. Pokoknya evidence itu pasti kelihatan. Nah, banyak orang yang bilang kalau bukti dari iman orang Kristen itu dari Alkitab. Kita percaya kalau mungkin ya kita percaya sama Tuhan karena kita baca Alkitab, simpelnya. Nah, tapi perlu diingat juga kalau Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Tuhan yang bisa pakai cara apapun buat nunjukin ke kita kasihnya. Nah, jadi poinnya, evidence atau bukti itu bisa kita temuin di mana aja. Misalnya nih, ada orang yang ngerasain Tuhan waktu misalnya dia lagi sendirian gitu, lagi sendirian di kamar atau mungkin lagi saat teduh atau mungkin lagi mungkin lagi olahraga gitu, atau dimanapun apapun caranya gitu. Boleh next? Oke, nah ini poin ketiga, faith leads to obedience. Oke, kalau iman kita itu membawa kita pada ketaatan. Ayatnya dari Galatia 5 ayat 5 sampai 6. Minta tolong yang di onsite lagi buat bacain. Siapa ya? Samsom deh.
Oke, thank you. So, next. Oke, nah jadi poin yang mau gue bilang di sini adalah kalau obedience atau ketaatan itu bisa kita lakuin dengan cara mengasihi sesama. Nah, ngomongin tentang mengasihi sesama, mungkin kita nggak perlu mikir yang terlalu jauh kayak misalnya tentang dari segi materi gitu. Kita mungkin bisa ke orang terdekat kita dengan cara yang paling simpel, misalnya ngasih perhatian. Kita lebih care, kita lebih peduli gitu sama keluarga mungkin, sama orang tua, sama kakak adik atau siapapun. Kita bisa awalin mengasihi sesama itu dari situ. Dan mungkin ada juga misalnya kalau yang lebih lanjut lagi gitu, misalnya kita tahu di CLCC ada pelayanan misi gitu, ada pelayanan yang kayak misalnya CLCC Care atau misalnya kayak kunjungan ke kemana-mana gitu ya. Kita bisa juga nunjukin kalau kita ngasihin sesama itu lewat cara itu. Dan percayalah teman-teman, kalau obedience atau waktu kita nolongin orang, waktu kita ngasihin sesama itu tuh jadi kayak ada candunya gitu. Jadi maksudnya waktu kita sekali nolongin orang, kita bisa nolongin orang lagi gitu. Karena ada kayak kepuasan tersendiri gitu waktu kita lagi nolongin orang. Oke, next. Oke, mungkin itu aja sharing singkatnya. Gue mau summary dulu nih apa aja yang kita pelajarin hari ini. Kalau yang pertama, faith is built on trust. Terus yang kedua, faith is based on evidence. Ketiga, faith leads to obedience. Next. Oke, gue mau tutup sama sharing gue, cerita pengalaman gue tentang perjalanan iman gue gitu. Jadi background-nya gue tuh sekarang ini semester 6 kuliah dan gue jurusan IT, teman-teman. Dan gue tuh dari awal juga gue nggak terlalu ngalamin perjalanan iman yang kayak ekstrim gitu, enggak. Tapi baru di bulan Juli tahun lalu, gue lagi libur kuliah. Waktu itu libur semesternya 3 bulan. Dan waktu itu gue putusin buat gue cari magang deh gitu. Gue cari magang dan gue mau apply gitu. Gue mau magang di perusahaan yang sesuai sama jurusan kuliah gue gitu. Dan singkat cerita, di bulan Juli itu gue keterima magang, gue apply di posisi yang gue seneng gitu. Maksudnya yang emang gue anggap gue tuh kekuatannya di situ lah gitu. Dan ya karena gue keterima waktu itu dan gue dapat kontrak itu 2 bulan sebenarnya. Cuma jadi dari bulan Juli sampai Agustus. Nah terus di dalam 2 bulan itu tuh semuanya normal banget gitu. Gue magang, gue lancar, dan sambil gue magang, gue juga ada ngejalanin satu bisnis, dan bisnis gue juga lancar juga gitu. Nggak ada masalah apapun gitu. Tapi sampai akhirnya di bulan Agustus akhir gitu, kontrak gue tuh habis kerja gitu di magang itu. Dan gue tuh pengen buat perpanjang kontrak. Dan gue apply sampai akhirnya gue dapat undangan 3 interview di perusahaan yang sama, dan waktu itu gue apply ke posisi yang gue seneng gitu, yang gue diterima sebelumnya. Gitu. Gue apply sampai akhirnya gue dapet 3 undangan interview, tapi hasilnya dari 3 interview itu gue nggak ada yang diterima. 3 interview dan itu tuh semua terjadi dalam 6 hari. Jadi kurang lebih gue interview tuh kayak 2 hari sekali lah gitu. 2 hari sekali interview gitu. Dan 3-tiganya semua ditolak. Dan gue kira masalah gue cuma sampai situ aja gitu. Ternyata bisnis yang gue jalanin juga, yang gue anggap lancar, ternyata kacau juga gitu. Jadi waktu itu gue ngelakuin suatu kesalahan sampai akhirnya gue rugi dan gue harus sampai bayar uang rugi gitu ke si buyer gue lah gitu. Dan yang bisa gue lihat dari situ, itu gue nggak bisa lihat apa-apa sih. Gue gelap, suram, stres, takut semuanya gitu. Karena itu tuh semua terjadi di saat yang bersamaan. Gue kehilangan kerjaan magang gue, bisnis gue ngaco, duit gue mungkin ada hilang juga gitu. Sampai akhirnya, singkat cerita, gue join home college. Jadi waktu itu lagi small group, dan gue cerita ke small group leader gue, kalau gue tuh baru ditolak interview, dan gue baru, bisnis gue baru rugi apa gitu. Dan waktu itu small group leader gue nanya sih,
apa yang mau lu lakuin setelah lu ditolak ini? Dan out of nowhere gue jawab, mungkin gue akan apply di bulan Desember kok di perusahaan yang sama, posisi yang sama. Gue bilang gitu. Singkat cerita bulan Desember, gue beneran gue apply ke perusahaan itu dan jadi gue apply itu kayak di 2 posisi gitu. Yang pertama itu yang waktu gue ditolak sebelumnya, yang gue anggap kekuatan gue itu gue masih penasaran. Satu lagi second plan ini kayak apa ya, kayak cuma cadangan aja gitu. Kalau misalnya in case gue nggak keterima di yang pertama, gue masih ada cadangan. Dan akhirnya gue interview tuh yang first plan gue ini, gitu. Dan ternyata ditolak juga gitu. Jadi gue udah ditolak interview 4 kali sebenarnya gitu. Dan akhirnya second plan ini kan yang gue mau dorong gitu. Dan second plan gue ini ternyata gue diterima. Akhirnya gitu, finally gue diterima. Padahal itu second plan itu bener-bener di luar rencana gue, di luar planning semuanya gitu. Persiapannya juga ngaco gitu, nggak sebagus yang pertama ini gitu. Tapi ternyata gue diterima dan gue dapat kesempatan buat kerja selama 1 tahun bahkan sampai hari ini, itu yang jadi kerjaan gue sekarang. Dan yang gue percaya sekarang ini yang gue lihat, dari gue ngelihat gelap, dari gue nggak bisa lihat apa-apa, gue ngerasa semuanya suram gitu. Gue ngerasa kalau Tuhan itu ternyata percayain ke gue hal-hal yang lebih besar gitu. Hal-hal yang di luar pikirannya gue gitu. Gue bahkan nggak ngebayangin sebelumnya gitu. Dan Tuhan juga izinin gue buat nemuin gue ke orang-orang yang next level gitu, orang-orang yang baru yang bisa bawa gue ke level berikutnya. Mungkin poinnya mungkin banyak teman-teman mungkin di online, di onsite yang mungkin kok cerita lu nggak relate. Gue belum ngerasain kuliah, mungkin gue belum ngerasain bisnis, nggak relate kok gitu. Tapi poin yang mau gue bilang adalah apapun masalah kalian, misalnya nih buat yang SMA, misal kalian udah belajar mati-matian gitu buat satu ujian misalnya, terus ternyata kalian tetap masih remet kok, nilai gue masih tetap jelek gitu. Mungkin atau apa ya, ada masalah di rumah misalnya, gue selalu dilihat si papi si mami selalu salah, kok gue salah mulu gitu. Atau mungkin di pertemanan kalian punya problem, atau mungkin kegalauan anak SMA sekarang misalnya kuliah misalnya, dalam nentuin kuliah misalnya bingung gue mau kuliah apa, gue mau ambil jurusan apa, gue mau kerja apa nanti gitu. Dan mungkin ada teman-teman juga yang ngerasain kalau semuanya itu tuh kejadi tuh kayak barengan gitu semua masalahnya. Tapi ingat teman-teman, mungkin ini bisa kita lihat di slide-nya juga, storms remind you that God is in the middle of it. Balik lagi, gue sengaja taruh gambar kapal tadi ini, buat jadi gambaran teman-teman ilustrasi tadi gitu. Kalau kita tuh nggak pernah sendirian. Kita selalu ada Tuhan gitu, yang ada sama kita. Mungkin rencana Tuhan sama rencana kita tuh beda. Gitu. Makanya penting juga buat kita bisa berserah, supaya Tuhan bisa nunjukin jalannya buat kita. Oke, mungkin dari gua itu aja.